5. Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan politik. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang toleran dalam hal beragama. Berdasarkan prasasti Canggal 732 Masehi yang terletak di atas Gunung Wukir, Kecamatan Salam Magelang, diketahui bahwa raja pertama dari dinasti Sanjaya adalah Sanjaya yang pemerintah di ibu kota bernama Medang. Selain prasasti Canggal, ada juga prasasti Kalasan 778 Masehi yang terdapat di sebelah timur Yogyakarta. 1. Pemerintahan Wangsa Sanjaya. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Matyase atau Kedu sebagai berikut. A. Rakai Mataram Sang Ratu Sajaya 717 sampai 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri kerajaan Mataram kuno sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia diganti oleh Rakai Panangkara. 2. Sri Maharaja Rakai Penangkara 746 sampai 784 Masehi. Dalam prasasti Kalasan 778 Masehi diceritakan bahwa Rakai Penangkaran yang dipersamakan dengan Penangkaran Pancapana mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisattva Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Sailendra. Ini menunjukkan bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Sailendra. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan raja ini datanglah dinasti Sailendra dipimpin rajanya Banu yang kemudian diganti Wisnu dan menyerang Wangsa Sanjaya hingga melarikan diri ke Dieng, Wonosobo. Selain itu, Raja Penangkara juga dipaksa mengubah kepercayaan dari Hindu ke Buddha. Adapun penerus Wangsa Sanjaya setelah Penangkara tetap beragama Hindu. C. Sri Maharaja Rakai Punungan 784 sampai 803 Masehi. D. Sri Maharaja Rakai Warak 803 sampai 827 Masehi. Dua raja ini tidak memiliki peran yang berarti, mungkin karena kurang cakap dalam memerintah sehingga dimanfaatkan oleh dinasti Sailendra untuk berkuasa atas Mataram. Setelah Raja Warak turun, Kat berkuasa atas Mataram. Setelah Raja Warak turun, tahta sebenarnya sempat digantikan seorang raja wanita, yaitu Dia Gula 827 sampai 828 Masehi. Namun karena kedudukannya hanya bersifat sementara, maka jarang ada sumber sejarah yang mengungkap peranannya atas Mataram Hindu. Sri Maharaja Rakai Garung 828 sampai 847 Masehi. Raja ini beristana di Dieng, Wonosobo. Ia mengeluarkan prasasti Pengging 819 Masehi. Di mana nama Garung disamakan dengan Patapan Puplar. Mengenai Patapan Puplar diceritakan dalam prasasti Karangtengah sampai Gondosuli. F. Sri Maharaja Rakai Pikatan 847 sampai 855 Masehi. Raja Pikatan berusaha keras mengangkat kembali kejayaan Wangsa Sanjaya dalam masa pemerintahannya. Ia menggunakan nama Kumbayoni dan Jatiningrat.
Agastya. Beberapa sumber sejarah yang menyebutkan nama Pikatan sebagai berikut. 1. Prasasti Perot Berangkah tahun 850 Masehi menyebutkan bahwa Pikatan adalah raja yang sebelumnya bergelar Patapan. 2. Prasasti Argopuro yang dikeluarkan Kayuwangi pada tahun 864 Masehi. 3. Tulisan pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk Candi Plaosan menyebutkan nama Sri Maharaja, Rakai Pikatan, dan Sri Kahulunan. Diduga di tulisan tersebut merupakan catatan perkawinan antara Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan. Sri Kahulunan diduga adalah Pramodawardhani, putra Semaratungga dari dinasti Sailendra. Mengenai pernikahan mereka dikisahkan kembali dengan prasasti Karangtengah. Rakai Pikatan sendiri dikisahkan kembali dengan prasasti Karangtengah. Rakai Pikatan sendiri mengeluarkan 3 prasasti berikut. A. Prasasti Baran 862 Masehi, isinya mengenai penghormatan kepada Siwa dan penghormatan kepada Kumbayoni. B. Prasasti Code D28 berangkat tahun Wulung Gunung Sangwiku atau 778 Saka (856 Masehi). Isinya adalah sebagai berikut. A. Jatiningrat (Pikatan) menyerahkan kekuasaan kepada putranya Lokapala (Kayuwangi) dalam prasasti Kedu. B. Pikatan mendirikan bangsa Swiwalaya (Candi Siwa) yang dimaksud adalah Candi Prambanan. C. Kisah peperangan antara Walaputra Balutradewa melawan Jatiningrat Pikatan, di mana Walaputra kalah dan lari ke Ungaran Ratu Boko. C. Prasasti Ratu Boko berisi tentang kisah pendirian 3 lingga sebagai tanda kemenangan. Ketiga lingga yang dimaksud adalah Kritivasa Lingga, Siwa sebagai petapa berpakaian kulit harimau, Tiambaka Lingga, Siwa menghancurkan banteng Tripura yang dibuat raksasa, dan Hara Lingga, Siwa sebagai dewa tertinggi atau paling berkuasa. Sebagai raja, Pikatan berusaha menguasai seluruh Jawa Tengah, namun harus menghadapi Wangsa Sailendra yang saat itu menjadi penguasa Mataram Buddha. Untuk itu, Pikatan menggunakan taktik menikahi Pramodawardhani, putri Semaratungga, Raja Mataram dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Balaputra Dewa yang merasa berhak atas tahta Mataram sebagai putra Samaratungga. Balaputra Dewa kalah dan Rakai Pikatan menyatukan kembali kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Jadi, ada beberapa sumber sejarah yang menyebutkan nama Pikatat sebagai berikut. 1. Prasasti Petot berangkatan tahun 850 Masehi menyebutkan bahwa Pikatat adalah raja yang sebelumnya bergelar Patakan. 2. Prasasti Argopura yang dikeluarkan Kayuwangi pada tahun 864 Masehi. 3. Tulisan pada sebuah kanan atau kiri pintu masuk Candi Plaosan yang menyebutkan nama Sri Mahaja Pakai Pikatat dan Sri Kahulu. Diduga tulisan tersebut merupakan catatan perkawinan antara Rangkai Pikatat dan Sri Dahulu. Pakai Pikatat. Jadi, rangkaian Pikatat sendiri mengeluarkan 3 prasasti, yaitu sebagai berikut. 1.
Prasasti Pereng pada abad 862 Masehi, isinya mengenai kehormatan kepada Siwa dan kehormatan pada Kumbahayoni. 2. Prasasti Kode B28 berangkat tahun wulu gunung Sang Wiku atau 778 Saka atau 856 Masehi. Isinya ada C. Kisah perang antara Waluputra melawan Jatiningrat di mana Waluputra kalah lari dari unggulan Ratu Boko. C. Prasasti Ratu Boko berisi tentang kisah pendidikan Raja Mataram dari Dimasi Saida. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Putra Dewa merasa berhak atas Mahatam sebagai putra Samandudaga. Sri Maharaja Kayuwangi 855 Masehi sampai 885 Masehi. Nama lain dari Sri Maharaja Kayuwangi adalah Lokapala. Ia mengeluarkan 3 prasasti sebagai berikut. Nomor 1, Prasasti Ngaben 879 Masehi, ditemukan dekat Magelang. Nomor 2, Prasasti Surabaya. Nomor 3, Prasasti Argopuro 863. H. Sri Maharaja Watung Malang 894 sampai 895 Masehi. Masa pemerintahan Kayuwangi dan penerus-penerusnya sampai masa pemerintahan Dyah Baitung dipenuhi peperangan perebutan kekuasaan. Itu sebabnya setelah Kayuwangi turun tahta, penggantinya tidak ada yang bertahan lama. Nomor I. Sri Maharaja Watukuro Dyah Baitung 893 sampai 913 Masehi. Raja ini dikenal sebagai Raja Mataram yang terbesar. Ialah yang berhasil mempersatukan kembali Mataram dan memperluas kekuasaan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dyah Baitung menggunakan beberapa nama, yaitu 1. Baitung Utagadewa tercantum dalam prasasti penampihan. 2. Rakai Watukuro Dyah Baitung. Nomor 3. Darmodaya Macambu. 4. Rakai Galuh atau Rakai Hulu. Prasasti-prasasti yang penting dari Balitung sebagai berikut. Prasasti Penampihan di Kediri. 2. Prasasti Wonogiri. 3. Prasasti Matyasih di Kedu. 4. Prasasti Jeduk di Surabaya. Pemerintahan dinasti Salendra. Ketika Mataram diperintah oleh Penangkaran Wangsa Sanjaya, ditanglah dinasti Salindra ke Jawa. Dinasti Salindra berhasil mendesak warga Sanjaya menyingkir ke Pegunungan Dieng, Wonosobo di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Di sanalah Wangsa Sanjaya kemudian Pemerintahan dinasti Sailendra. Ketika Mataram diperintah oleh Panangkaran atau Wangsa Sanjaya, datanglah dinasti Sailendra ke Jawa. Dinasti Sailendra berhasil mendesak Wangsa Sanjaya menyingkir ke Pegunungan Dieng, Wonosobo di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Sementara itu, dinasti Sailendra mendirikan kerajaan Sailendra atau Mataram Buddha di wilayah sekitar Yogyakarta. Raja-raja dinasti Sailendra sebagai berikut. Banu berarti matahari. Ia adalah raja dinasti Sailendra yang pertama. Namanya disebut dalam prasasti yang ditemukan di Plumpungan 752 Masehi. B. Wisnu. Nama Wisnu disebutkan dalam beberapa prasasti. 1. Prasasti Ligor. B. Menyebutkan nama Wisnu yang dipersamakan dengan matahari. Prasasti Kalangan menyebutkan desakan dinasti Sailendra terhadap Penangkaran.
3. Prasasti Ratu Boko menyebutkan nama Raja Dharmatungasraya. C. Indra. Raja Indra mengeluarkan prasasti Kelora yang menyebutkan pendirian patung Bodhisattva Manjunsri yang mencakup Triratna atau Candi Lumbung, Vajradhatu atau Candi Sewu, dan Trimurti atau Candi Roro Jonggrang. D. Samaratungga. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Sailendra yang memerintah di Mataram. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. B. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Akibatnya kerajaan ini sulit berkembang secara ekonomi, terutama karena segi perdagangan dan pelayaran sangat kering. Kejayaan baru diperoleh pada masa pemerintahan Balitung. Ia membangun pusat perdagangan seperti disebutkan dalam prasasti Purworejo. Dalam prasasti Wonogiri diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri Sungai Begawan Solo dibebaskan dari pajak dan dengan syarat penduduk desa tersebut harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas melalui sungai. C. Kehidupan kebudayaan. Sejak masa penangkaran hingga Rangkai Pikatan banyak didirikan candi yang dikenal sebagai Kompleks Candi Dieng. Kompleks Candi Dieng terdiri atas Candi Bimo, Puntadewa, Arjuna, dan Nakula. Adapun di Jawa Tengah bagian selatan ditemukan Candi Prambanan atau Roro Jonggrang, Sambisari, Ratu Boko, dan Gedung Songo atau Ungaran sebagai hasil budaya Mataram kuno. D. Kepercayaan. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan banyak didirikan candi-candi yang bercorak Hindu dan Buddha. Pernikahannya dengan Pramodawardhani tidak menyurutkan Rakai Pikatan untuk berpindah agama. Ia tetap memeluk agama Hindu dan permaisurinya beragama Buddha. Pembangunan candi-candi dilakukan dengan bekerjasama Pramodawardhani yang bergelar Sri Kahulunan banyak mendirikan candi yang bersifat Buddha, sedangkan suaminya Rakai Pikatan banyak mendirikan candi yang bersifat Hindu.